Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya dari tim debat bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Lalang, Kabupaten Musi, Banyuasin. Sebelum saya memaparkan argumen saya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devi Istiqomah selaku pembicara pertama, Kadek Dini selaku pembicara kedua, dan Bagas Sanjaya selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, di sini kami berdiri pada tim oposisi atau tim kontra, yaitu tim yang tidak menyetujui dengan mosi yang mengatakan Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, pada ajaran agama Islam, pada Quran Surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan." Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Dari pernikahan itu akan membuahkan keturunan yang membuat suami istri tersebut menjadi orang tua. Sebagai orang tua, kita harus memahami peran kita dengan baik. Orang tua mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan tumbuh kembang anak. Dari perkawinan ini terbentuk sebuah keluarga. Keluarga merupakan lembaga sosial yang bersifat universal. Menurut Safruddin, keluarga adalah suatu kelompok sosial yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi dan reproduksi yang dipersatukan oleh pertalian, perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan peranan-peranan sosialnya. Oleh karena itu, orang tua tidak perlu mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebab, menurut pendapat saya, jika pasangan itu sudah menikah berdasarkan agama dan pemerintah, maka saat itulah pasangan tersebut sudah layak menjadi orang tua dan memiliki anak. Yang perlu diperhatikan setelah itu adalah orang tua dapat memahami anak mereka sehingga nantinya dapat menerapkan pola asuh yang memadai. Pola asuh sebagai sebuah proses bagaimana orang tua memperlakukan dan cara berinteraksi dengan anak-anak. Dengan anak yang bersifat mendidik, membimbing, memberikan perhatian, mengantarkan anak pada kedewasaan, serta penerapan aturan dalam keluarga. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, saya tidak setuju dengan mosi yang mengatakan Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Selanjutnya, rekan saya Kadek ini akan menjelaskan lebih lanjut. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat, saya Kadek Dini sebagai pembicara kedua menyatakan tidak setuju dengan mosi yang mengatakan Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebab menurut pendapat saya, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tajwid dan merupakan ucapan seri moral yang sakral. Selanjutnya, tujuan pernikahan menurut Sumiati ialah untuk memperoleh keturunan yang sah, untuk memenuhi tuntunan natural hajat kemanusiaan, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Selanjutnya, dasar hukum pernikahan di Indonesia ialah pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 1 yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari Pasal 28B ayat 1 adalah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Secara umum, dikatakan anak adalah seseorang yang lahir dalam perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan orang tua adalah ayah dan ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Selanjutnya, menurut Imron Pohon, orang tua adalah orang dewasa pertama bagi anak, tempat anak bergantung mengharapkan bantuan dalam pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan. Jadi, Dewan Juri yang terhormat, menurut saya menjadi orang tua tidak perlu mengikuti tes sebagai syarat memiliki anak. Sebab jika mereka sudah terikat dalam suatu pernikahan, itu berarti mereka sudah siap untuk menjadi orang tua. Sekali lagi saya menekankan bahwa saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bagas Sanjaya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Bagas Sanjaya selaku pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, kami tetap tidak setuju dengan mosi
yang mengatakan Dewan ini mewajibkan orang tua untuk tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak dengan alasan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Mewajibkan tes kelayakan untuk memiliki anak dianggap sebagai campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam kehidupan pribadi dan keputusan reproduksi individu. Sebagaimana dalam ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya, mewajibkan tes kelayakan dapat membuka pintu untuk campur tangan lebih lanjut dalam keputusan reproduksi seperti pengaturan batasan kelahiran, pengawasan ketat terhadap kehamilan. Ini dapat mengganggu kebebasan reproduksi individu dan memberikan kekuasaan berlebihan kepada pemerintah dalam masalah pribadi tersebut. Dan juga kebijakan ini dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap individu yang tidak lulus tes kelayakan. Orang-orang yang tidak lulus akan dicap tidak layak dan tidak pantas untuk menjadi orang tua. Diskriminasi semacam ini melanggar prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan. Dengan ini saya ingin menekankan bahwa mewajibkan tes untuk memiliki anak tidaklah tepat dan bertentangan dengan prinsip kebebasan dan hak asasi manusia. Keputusan untuk memiliki anak seharusnya tetap menjadi hak individu atau pasangan yang terlibat dengan selama mereka memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk merawat anak mereka dengan baik. Baiklah, itu saja yang dapat tim dari SMA 1 Lalang sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.